bertanya. Di situ saya seorang moderatornya, kita langsung bersinggungan dengan mereka. Oke, seperti itu. Teman-teman yang di Bandung Enterprise yang sudah hadir banyak sekali. Ini adalah Mbak Nadia Putri Hapsari, Mamalia, Mbak Chan, Mbak Aminah, Mbak Vita Vita, Mbak Sumiati, Mbak Jayatiku, dan Mbak Mama, Mbak Wina, Mbak Masito, dan banyak banget sampai di bawah. Terima kasih. Belum bisa kita sebutkan, kalau disebutin maka materinya nggak akan dapat. Oke, sekarang langsung kita mulai. Mbak Kontreng untuk start awal karena sampean yang ngajak Bu Natalia. Silahkan dibahas. Betul, saya yang mengundang Bu Natali dan mungkin teman-teman satu bulan lalu pernah menonton video saya dengan Bu Natali yang sempat sudah kita upload di YouTube channel kita tentang membahas tentang trauma. Dan di sini kenapa saya pun mengundang Bu Natali di media sini karena interaksi teman-teman adalah lebih banyak dan saya berharap dengan adanya kita sharing ini tentang trauma, tentang sebenarnya mungkin kita sendiri tanpa menyadari termasuk diri saya ya. Jadi setiap dari kita itu akan mengalami itu, namun untuk mengidentifikasinya kita diperlukan beberapa tahap. Dan ada beberapa kasus yang memang sebenarnya mungkin teman-teman belum tahu ya, dan ini mau saya sampaikan. Ada beberapa kasus dari teman kita yang mengalami tekanan mental dan hingga akhirnya membuat mereka itu kehilangan diri mereka dalam artian kestabilan mereka dikarenakan adanya emotional unstable yang diakibatkan dari pekerjaan dan tekanan dari majikan, situasi dari keluarga dan lain sebagainya mempengaruhi fokus teman-teman. Dan itu sudah beberapa kasus yang saya langsung forward atau refer kepada Bu Natali. Dan di sini Bu Natali bisa sharing tentang hal tersebut, jenis kasusnya boleh, dan sebenarnya bagaimana sih mengidentifikasi dan efeknya, dan apakah itu hanya terjadi kepada teman-teman saja, PRT saja, dan apakah sebenarnya itu universal terhadap semua yang ada pada diri kita termasuk majikan. Di sini tujuannya. Ya, silakan Bu Natali atau Mbak Yuni, silakan sambutannya. Itu dari saya. Iya, gimana? Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diundang. Satu kehormatan ya buat saya. Thank you so much. Kita berbagi, kita ngobrol, kita santai ini konteksnya ya, Mas Andrew dan Kak. Ya, betul, betul. Iya, karena konteks yang diangkat hari ini adalah mengenai trauma dan tentunya trauma itu terkait langsung dengan trauma psikologis kan ya. Nah, maka saya mau mengajak kalian untuk tahu dulu apa sih trauma psikologis itu. Ya, jadi apa sih pengertian dari trauma, teman-teman ya? Trauma itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Yunani dulunya ya, yang artinya adalah luka atau cedera. Sekali lagi, trauma itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti luka atau cedera. Nah, cedera dalam hal mana? Kerusakan dalam hal mana? Adalah kerusakan atau cedera yang terkait pada pikiran dan emosi kita. Maka itu dinamakan psychological trauma, trauma psikologis. Nah, tentu ada banyak hal ini, Kak Kontring, Mas Andrew, dan Kak Yuni ya. Apa yang menyebabkan teman-teman ini bisa mengalami trauma, gitu kan ya? Berdasarkan pengamatan saya di lapangan, teman-teman buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong dan di Makau dan juga di Singapura, Taiwan, dan dimanapun beberapa negara penempatan, itu ternyata banyak sekali teman-teman Indonesia yang mengalami trauma yang berkepanjangan atau yang secara psikologis, dalam ilmu psikologi kita sebutkan dengan trauma kompleks. Ya, trauma kompleks. Apa sih itu trauma kompleks? Trauma kompleks adalah trauma yang terjadi tidak hanya karena satu hal, ya, jadi bisa karena beberapa hal nih. Nanti akan saya sebutkan macam-macam trauma, jenis-jenis trauma. Jadi karena berbagai macam jenis trauma terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak terselesaikan. Nah, ini tentu akan mengakibatkan trauma psikologis yang sangat mendalam dan berkepanjangan. Maka dari itu nggak heran kalau di Hong Kong ini kita banyak menjumpai teman-teman yang karena satu triggers, satu masalah, satu stressors gitu ya,
kemudian akan jatuh, sangat mudah jatuh pada gangguan depresi, gangguan kecemasan. Itu memang karena trauma mereka atau trauma kompleks yang mereka alami itu belum terselesaikan nih Kak Kondring. Karena mengapa? Sehingga pada saat mereka datang di Hong Kong, kemudian mengalami culture gap, mengalami perbedaan budaya, mengalami pekerjaan culture shock ya? Culture shock gitu ya. Terus mereka trauma yang belum selesai ditambah dengan triggers yang ada di saat ini, stressornya semakin banyak dan itu akan menjadi berkepanjangan, akan tertrigger lagi dan semakin rentan masuk ke gangguan depresi, ke gangguan kecemasan, bahkan sampai ke PTSD ya dan sebagainya. Begitu. Jadi itu adalah pengertian dari trauma. Jadi memang cedera atau kerusakan pada pikiran kita yang mengakibatkan gangguan pada psikologis kita. Yang memang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu ya atau saat ini, dan sebenarnya terutama adalah pengalaman yang terjadi di masa kecil atau remaja nih Kak Kondring dan Kak Sandro. Ya. Nanti kita bisa bahas lagi. Jadi terutama pada masa kecil, anak-anak dan remaja, itu trauma yang terjadi pada saat-saat kecil dan remaja itu akan membekas dengan sangat dalam. Bukan berarti tidak bisa disembuhkan, tetapi karena pada masa kecil dan remaja itu otak manusia mengalami pertumbuhan. Jadi itu adalah masa-masa di mana otak manusia semestinya bertumbuh. Ya, tetapi karena trauma tertentu yang terjadi pada orang-orang tertentu, maka pertumbuhan otak itu tidak maksimal. Sehingga pada waktu pertumbuhan otak tidak maksimal, maka struktur dan fungsi otak berubah. Dan ini yang kemudian tidak terselesaikan jangka panjang bisa menyebabkan PTSD atau yang kita sebutkan post trauma stress disorder. Post-traumatic stress syndrome. Ya, disorder. Iya. Ya. Bentar Bu, terus itu kan karena terjadi di masa kecil ya, otomatis itu kan meringkap memori masa kecil childhood wound dengan sampai ke remaja. Dan ini kan artinya teenager dalam jangka waktu yang dari usia berapa Bu kira-kira hal seperti itu proses secara teori ya, di sini maksudnya proses secara penelitian psikologi itu sebenarnya dari kita usia berapa sampai ke berapa sih Bu itu? Bisa nggak dijelaskan itu? Iya, bisa Kak Kondring. Terima kasih, ini pertanyaan yang penting banget ya. Terutama bagi kita semua baik yang belum menikah ya. Jadi mesti siap-siap itu tindakan preventif ya. Baik juga buat ibu muda ya yang sedang hamil muda, baik juga bagi kita semua. Oke, dari usia berapa ya? Sejak kita di dalam kandungan. Ya, sejak kita di dalam kandungan. Jadi pada saat janin itu ada di dalam kandungan seorang ibu, emosi seorang ibu yang terbawa karena emosi pribadinya sendiri, baik itu dari semua bentuk trauma yang dialami oleh ibu, yang tertrigger oleh pengalaman-pengalaman yang belum selesai, ya, mungkin juga karena relasi dengan suami, relasi dengan orang tua, dan sebagainya. Jadi sejak dalam kandungan, janin, emosi janin, karakter janin itu terbentuk dari emosi atau terbawa dari emosi ibu dan ayahnya. Ya, jadi maka dari itu saya mau mengajak teman-teman untuk aware ya, sadar bahwa begitu penting, berharganya setiap manusia. Ya, kalau kita memang sangat menghargai kehidupan, mari kita usahakan kehidupan itu baik adanya sejak itu tadi dari janin, sejak terbentuk itu ya. Jadi kita perhatikan baik-baik emosi kita, kita hargai diri kita, karena dengan menghargai diri kita, kita mencintai diri kita, dan dengan mencintai diri kita, kita mencintai semua orang di sekitar kita. Dari janin, Kak Kondring. Ini resepnya bagaimana mencintai diri kita. Pertanyaan ini, mencintai diri kita ada resep. Oke, saya potong, kita langsung bahas ke masalah traumanya teman-teman ya. Kalau bahas trauma sejak kecil, Mbak Konflator ini trauma semua isinya. Jadi nggak habis dia akan dibahas.
Dan ini kita mau balik ke traumanya teman-teman. Jadi begini, kalau saya amati teman-teman di Hong Kong ini, ada kan di Indonesia kita nggak pernah ngomong secara kasar kan. Kecuali kita dilahirkan di pasar atau kita dilahirkan di sesuatu yang keras. Tapi orang Hong Kong kalau ngomong kan kasar dan keras. Terkadang bahkan menyakiti hati. Nah, ini apakah ya sekali lagi ini bisa berhubungan sebagai bentuk trauma karena orang tiba-tiba datang terus tahu-tahu dia berkumpul dengan sebuah keluarga yang notabene-nya kalau ngomong pada kasar-kasar, pada keras-keras, nggak ada yang lembut-lembut ya. Karena di Hong Kong ada yang old, orang-orang yang lama, ada juga orang-orang yang mungkin kerjanya di pasar, ada juga majikannya yang sifatnya kalau ngomong itu kenceng-kenceng semuanya, dan ada yang high education, jadi kadang ngomong itu pelan-pelan. Nah, ini terhadap sound ya. Jadi apakah itu juga mempengaruhi psikologis teman-teman di saat sebenarnya punya kemampuan tapi gara-gara dengan suara yang keras terus kaget terus jadi pekerjaan itu agak terlunta-lunta, bagaimana Bu mengatasinya untuk hal semacam itu? Jadi ada dua mestinya pertanyaannya Mas Sandro ya. Yang pertama adalah, apakah itu termasuk trauma gitu kan? Yang kedua adalah kalau termasuk trauma bagaimana nih mengatasinya? Nah, ini penting teman-teman ya. Oke, jadi trauma sebelum dikategorikan menjadi trauma ya, sebelum ya. Nah, itu ada fase yang namanya acute stress disorder. Acute stress disorder. Jadi apa itu kalau di bahasa Indonesia kan ya? Gangguan stres akut. Gangguan stres akut. Ya. Depresi. Oke, itu gangguan stres akut. Pada gangguan stres akut ini jika tidak ditangani dengan baik dalam jangka waktu 1 bulan, ya durasinya adalah 1 bulan, maka gangguan stres akut ini akan masuk ke fase trauma. Ya, akan masuk ke fase trauma. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk traumanya. Jadi jenis traumanya ya. Jenis trauma itu ada berbagai macam. Tadi yang disebutkan oleh Mas Sandro itu termasuk mungkin masuk di ada faktor culture gap juga, tetapi juga mungkin bisa berbentuk bullying ya. Bisa berbentuk verbal bullying ya. Atau juga bisa berbentuk emotional abuse. Pelecehan emosional. Yes. Ya, jadi verbal bullying dan emotional abuse itu juga termasuk dalam jenis-jenis trauma. Ya, termasuk dalam jenis-jenis trauma. Tetapi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi bersama adalah sebelum fase trauma ya, itu ada satu fase yang dinamakan gangguan stres akut. 1 bulan. Dalam jangka waktu 1 bulan ini setiap dari kita memiliki kemampuan untuk aware, untuk sadar, oh ini loh yang sedang terjadi. Nah, kesadaran ini menjadi sangat penting, Kak Sandro dan Kak Kontring, ya, karena pada saat kita sadar hal ini terjadi, terjadi pada saya misalnya emotional abuse, ya, atau terjadi pada saya verbal bullying, ya. Nah, pada saat kita sadar, maka kita juga bisa mengidentifikasi perasaan atau emosi saya, ya kan? Pada saat saya bisa mengidentifikasi, maka saya bisa berhati-hati atau jaga-jaga, gitu ya, agar bagaimana nih langkah apa yang bisa saya ambil 1 bulan ini agar atau 1 bulan ke depan agar apa? Agar stres akut saya tidak berubah menjadi trauma yang berkepanjangan. Nah, caranya bagaimana? Tadi saya garis bawahi, saya mengajak kalian semua untuk menyadari, menamai emosi kalian. Pertama, itu penting banget. Jadi, menamai emosi. Setiap hari pada saat sebelum tidur atau pada saat kita bangun, kita bisa 2 menit, 3 menit untuk merasakan ya, oh ini emosi saya. Pada saat saya bisa merasakan, bisa menamai emosi saya, maka saya sadar apa yang sedang saya rasakan. Ya. Nah, tentu manusia adalah makhluk sosial, sehingga teman-teman jangan pernah merasa sendirian. Langkah yang kedua adalah hubungi orang yang kalian percaya. Ya, ajak bicara.
ajak bicara atau sharing dengan kalian, dengan orang-orang yang bisa kalian percaya. Nah, tentu perlu ditambah juga dengan kemampuan intelektual ya, dengan pengetahuan maksud saya. Tentu pengetahuan dasar mengenai apa sih itu trauma, apa sih itu depresi, apa sih itu stres, itu penting. Jadi baca buku, lihat Google, atau ya tanya ke konselor, psikolog, atau psikiater. Ya. Dan yang penting adalah hargai diri sendiri. Ingat bahwa setiap dari kita itu berharga. Ya, selalu ingat, saya berharga. Pada saat kita bisa menghargai diri sendiri, kita akan mencintai diri sendiri, dan kita akan yakin kita bisa keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Lakukan semua yang bisa membuat kalian bahagia. Itu sih kalau ditanya caranya. Self esteem ya, self esteem. Yes, meningkatkan self esteem. Nah, jadi melihat bahwa diri kita itu berharga. Jadi itu hal yang penekanan. Jadi apapun profesi, apapun diri kita, rasakan bahwa diri kita itu berharga. Jadi nggak segampang mungkin diomongin yang begini kita terus langsung lokro. Oke teman-teman semuanya itu Ada yang bertanya enggak? Bawah komenan coba dicek. Nah, ini sudah ada bertanya, tetapi pertanyaannya lebih cenderung di mana bahwa ketakutan mereka belum diambang bentuk trauma, tapi ketakutan visa nggak turun, ketakutan pulang ke Indonesia, tanggungan masih banyak, kemudian utang juga mungkin masih melimpah, sehingga ketika majikan melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman dalam ruang lingkup bekerjanya, sedangkan ketika mereka akan melawan, bahwa mereka akan ada di titik di mana aku ini tumpuan harapan keluarga. Nah, ini loh, ini sebuah pilihan yang paling banyak dialami sama teman-teman. Di saat dia mencoba untuk berani, tapi di belakang dia itu jadi tumpuan. Nah, ini loh, ini saya rasa penting menurut Bu Natalia. Nah, mereka itu dihadapkan di berbagai ada dua pilihan di mana kalau kesini hatiku yang remuk, psikologiku yang hancur. Kalau aku nggak begini, terus bapak ibuku di rumah siapa yang ngirimin, anakku mau sekolah siapa yang biayain. Nah, apakah ini nanti akan menjadi bentuk di mana mereka akan menjadi trauma, atau bagaimana caranya mengeluarkan perasaan yang seperti itu, bahwa oke, kalian harus hadapi ini dunia, bagaimana dan seperti apa? Silahkan Bu Natalia. Ya, yang selalu saya tekankan kepada teman-teman semua ya, itu komunikasi. Jadi terutama mengkomunikasikan tujuan ya. Mengapa saya ada di Hong Kong? Saya ini ada di mana, saya siapa, apa yang sedang saya lakukan, dan apa yang terjadi saat ini, apa yang mau saya capai atau targetkan dalam hidup saya adalah merumuskan, ya sekali lagi merumuskan tujuan bersama-sama. Sangat baik kalau tujuan itu bisa dirumuskan sebelum mereka datang ke Hong Kong. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, ya nggak apa-apa, nggak pernah terlambat, karena kan kita selalu berproses ya. Mencari siapa saya itu kan proses yang panjang. Oke, ya kita perlu komunikasikan apa yang terjadi pada saat ini, kesulitan kita, to the point kepada keluarga kita sebenarnya, dan kembali merumuskan tujuan bersama-sama. Nah, tentu merumuskan tujuan itu ada
kriterianya gitu kan ya. Tujuan itu perlu, kalau kita singkat, saya singkat biasanya SMART, SMART. Tujuan itu perlu spesifik, ya. Tujuan itu perlu spesifik. Jadi pada saat kalian merumuskan tujuan itu perlu spesifik. Tujuan saya itu apa sih? Jangan terlalu luas gitu kan ya, nggak nanti jadi bingung. Jadi itu apa sih gitu ya? Spesifik. Yang kedua attainable. Jadi bisa diraih. M itu measurable. Measurable. Jadi bisa diukur. Terukur. Ya, misalnya contohnya tujuan saya, misalnya gampangnya ya, menyekolahkan anak sampai sekolah S1 selesai, gitu ya. Nah, terus measurable, terukur. Biayanya berapa? Gitu kan? Biayanya berapa? Itu measurable. Terus A itu attainable, dapat diraih, ya, dapat diraih. Jadi perlu untuk merumuskan tujuan yang masuk akal untuk diraih, gitu kan? Jadi jangan merumuskan tujuan yang nggak masuk akal, gitu ya. Kemudian R itu reliable, ya, bisa kita bisa memiliki kepercayaan bahwa memang bisa diraih. Kita tahu bagaimana cara atau langkah untuk meraih tujuan itu. Oke. Dan yang terakhir itu T itu timeline, time ya. Jadi kita tahu benar tujuan itu kita breakdown. Kita tahu ini mau dicapai dalam jangka waktu misalnya 10 tahun. 10 tahun yang akan datang, saya mau menyekolahkan anak saya selesai S1. Nah, terus dari tujuan yang 10 tahun ini, kita akan breakdown. Maka untuk mencapai 10 tahun itu saya bisa mencapai target itu, 5 tahun, dalam 5 tahun apa yang bisa saya lakukan? Kemudian di breakdown lagi. Dalam 3 tahun, apa yang perlu saya lakukan? Dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, sampai di breakdown pada dalam hari ini. Ya, jadi dengan jelas sudah tahu, oh hari ini saya mau melakukan hal-hal yang positif untuk apa? Untuk mencapai target saya di 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan. Nah, tentu di dalam hidup kita ini akan naik turun ya. Jadi apa yang kita rumuskan 10 tahun yang lalu mungkin ya sudah berubah gitu kan, atau perlu kita ubah. Nah, maka kita perlu juga duduk untuk merefleksikan atau melihat kembali apakah tujuan itu masih masuk akal gitu ya. Nah, tentu juga ada beberapa peristiwa dalam hidup yang kadang-kadang kan membuat tujuan kita perlu fleksibel untuk berubah gitu kan ya. Nah, pada saat itu kita perlu segera mengkomunikasikan lagi. Jangan kemudian dipendam sendiri gitu ya. Saya lihat teman-teman itu semua dipikul sendiri sehingga sudah ada trauma di masa kecil, belum selesai, masa remaja, kemudian ditambah beberapa yang di Hong Kong, majikan yang rewel dan sebagainya, nggak selesai-selesai, ditambah tidak bisa komunikasi atau tidak berani mengkomunikasikan langsung dengan keluarga di Indonesia, malah ditanggung sendiri semuanya, malah. Dan biasanya itu Bu, biasanya telepon agen. Nah ini Mbak Yuni yang kena.